Peserta ini saya Muhammad Nur Aidil Pratama dengan NIM 0534444434 yang berperan sebagai kuasa hukum penggugat, yaitu Tuan Budi, dalam perkara Wan Prestasi terkait jual beli tanah dengan Tuan Andi sebagai tergugat. Yang pertama, ada tahap pembacaan gugatan, yaitu menguraikan secara sistematis dasar-dasar hukum Wan Prestasi, menjelaskan kronologi kejadian, batas waktu pembayaran yang dilanggar, serta kerugian yang dipotong oleh penggugat akibat tidak terpenuhinya presentasi oleh tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di tempat, surat gugatan perdata Wan Prestasi perihal gugatan Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Identitas para pihak: 1. Penggugat atas nama Tuan Andi. 2. Tergugat atas nama Tuan Budi. Kronologi dan fakta hukum: bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Dalam perjanjian tersebut disepakati: 1. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan perjanjian. 2. Sisa pembayaran sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. 3. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah serta mengurus proses balik nama atas nama tergugat. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, tergugat belum juga melunasi pembayaran tahap kedua. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat telegram atau somasi, namun tidak dapat tanggapan. Tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Akan tetapi alasan tersebut bukan merupakan alasan hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan kewajiban pembayaran. Akibat kelalaian tersebut, penggugat mengalami kerugian karena tanah yang telah dijanjikan tidak dapat dijual kepada pihak lain, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi penggugat. Dasar hukum gugatan: bahwa tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian merupakan bentuk Wan Prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 123 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya. Setelah dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau somasi lebih lanjut, berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam satu perjanjian timbal balik, maka pihak lain berhak menuntut pembatalan perjanjian dan atau meminta ganti rugi. Dengan demikian, tindakan tergugat telah memenuhi dasar unsur Wan Prestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata Indonesia. Bukti-bukti yang akan diajukan: yang pertama, 1. Salinan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta. 3. 2 surat teguran atau somasi yang dikirimkan kepada tergugat. 4. Bukti korespondensasi antara penggugat dan tergugat. 5. Bukti lain yang relevan untuk memperkuat dalil gugatan. Tuntutan hukum: berdasarkan uraian di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa tergugat telah melakukan Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Memerintahkan tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta kepada penggugat beserta bunga sesuai ketentuan hukum. 4. Apabila tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka memberikan kewenangan kepada penggugat untuk membatalkan perjanjian serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Surat gugatan ini diusulkan berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia khususnya mengenai Wan Prestasi dalam
perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1238 dan 1266 KUH Perdata, serta memperhatikan prinsip penyusunan surat gugatan yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Dari kesimpulan tersebut, surat kesimpulan perkara wan prestasi jual beli tanah penggugat atas nama Tuan Andi, tergugat atas nama Tuan Budi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri di tempat, dengan hormat kami selaku penggugat atau kuasa hukum menggugat dan dalam perkara wan prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat, dengan ini menyampaikan surat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan persidangan, bukti tertulis, keterangan saksi, dan bukti petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga sebesar 1 miliar. Yang kedua, dalam perjanjian tersebut disepakati ketentuan pembayaran tahap 1, uang muka 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap 2, pelunasan 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Penggugat telah memenuhi kewajibannya menerima uang muka dan bersiap menyerahkan sertifikat serta proses balik nama setelah pembayaran lunas. Hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi atau teguran kepada tergugat, namun tidak ditanggapi. Tergugat berdalih bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun alasan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum tergugat untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian. Akibat prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian antara lain karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih mengikat. Poin kedua, argumentasi hukum penggugat. Yang pertama, berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, debitur yang lalai memenuhi kewajiban prestasi dianggap melakukan wan prestasi. 2. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, kerugian dapat dituntut jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan. Yang ketiga, tindakan tergugat menunda pembayaran selama 6 bulan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk wan prestasi nyata berupa 1. Tidak melaksanakan kewajiban. 2. Terlambat melaksanakan kewajiban. 4. Somasi yang dikirim penggugat memenuhi unsur peringatan sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata sehingga penggugat berhak menuntut ganti rugi. 5. Alasan tergugat terkait gagal memperoleh pinjaman bank merupakan risiko pribadi dan tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban kontraktual. Permohonan penggugat. Berdasarkan seluruh fakta dan argumentasi hukum tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran sebesar 700 juta serta ganti rugi material sesuai ketentuan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Yang terakhir, penutup, demikian surat kesimpulan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam proses pembuktian. Besar harapan kami agar majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh bukti argumentasi yang telah diajukan penggugat. Hormat kami penggugat atau kuasa hukum penggugat. Pada tahap kesimpulan ini, saya menyampaikan rangkuman argumentasi bahwa Tuan Andi secara nyata telah melakukan wan prestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian jual beli tanah, serta meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatan, menghukum tergugat untuk melaksanakan prestasi atau membayar ganti rugi sebagaimana tercantum dalam petitum. Ketika majelis hakim menutup sidang, saya menutup situasi dengan menunjukkan sikap hormat dan profesional sebagai kuasa hukum penggugat.